Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok reservasi ingin mempresentasikan hasil proyek selama satu semester ini. Perkenalkan, saya sendiri sebagai Project Manager Rafiq Susetya Nugraha dengan NIM A11 2023 150013. Lanjut. Saya sebagai front end di sini, nama saya Zivan Rifatruskullah Rahman Hakim dengan NIM A11 2023 1534. Saya sebagai front end, Rindi Fadilah dengan NIM A11 2023 15250. Ya, dan di sini saya sebagai back end-nya. Oke, mungkin aku ingin jelasin dulu eh, apa sih yang melatar belakangi kita membuat reservasi restoran ini? Karena sekarang sudah pada zamannya itu digitalisasi yang dimana customer itu harusnya juga membutuhkan yang namanya proses reservasi yang instan gitu. Jadi tidak hanya lewat manual maupun chat WA, jadi kita memutuskan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang memang sebenarnya diperuntukkan untuk customer itu bisa langsung direct access ke tempat-tempat restoran yang mungkin favoritnya mereka gitu. Jadi tidak ada sistem manual lagi. Dan mungkin kita punya tiga role di sini. Yang pertama itu admin, dan yang kedua itu penyedia, dan yang ketiga itu sisi customer. Mungkin langsung saja kita langsung bahas yang dari si admin terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum ke dashboard admin, kita tentunya harus login terlebih dahulu ya. Dan di sini juga si admin dia tuh tanpa register pun dia harusnya sudah punya email tersendiri ya karena dia yang buat ya. Nah, di sini kalau misal customer dia mau buat akun atau mau login ya dia harus buat akun terlebih dahulu. Nah, di sini adalah form untuk registrasinya. Di sini membutuhkan nama, email, password, dan nomor HP. Kalau sudah, maka eh, si customer bisa langsung login. Nah, namun di sini karena kita mau ke admin, jadi kita tulis admin terlebih dahulu. Dan di sini ada fitur juga lupa kata sandi. Nah, di sini eh, kita bisa menuliskan email kita. Misal kita lupa untuk passwordnya, kita bisa langsung email. Nah, nanti dalam email kita bisa langsung dapat tokennya, nanti bisa langsung dikirim ke fetching bagian sininya. Nah, namun kita karena mau ke dashboard admin dahulu, langsung saja kita ke adminnya. Sini merupakan tampilan dashboard dari adminnya. Sudah tertera total pelanggan, total restorannya alias satu mitra yang bergabung, dan di sini ada tampilan di mana restoran baru atau yang mendaftar itu hadir ada beberapa di sini, dan ada juga user baru. Coba klik detail. Nah, di situ ada detailnya, nama restorannya, penyedianya, emailnya, nomor handphone, perannya, dan tanggal bergabungnya. Dan mungkin hanya itu saja. Langsung lanjut ke manajemen usernya. Oke, di sini eh, ada dua kategori, yakni yang pelanggan dan pemilik restoran. Nah, sebenarnya di situ apa? Di sini tuh sebenarnya fungsinya untuk mengatur eh, CRUD alias Create Rate Date dan Download sebagai usernya. Dan di sini kita bagi jadi dua. Yang pertama yang perannya itu sebagai pelanggan dan yang kedua ada perannya yang sebagai penyedia. Dan di sini adalah tempat yang dimana misal ada mitra yang mau bergabung. Nah, di sini Min itu harus wajib menambah akun penyedia terlebih dahulu. Oke, di sini sudah diinputkan. Coba kita tambah user penyedianya. Oke,
Oke, di sini sudah ada Bejo yang tadi masuk. Kita bisa edit juga dan bisa masukkan NIB, email, dan jika diperlukan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah kita nge-create tadi user, kita juga bisa langsung ngasih email tadi ke mitra kita tadi. Jadi dia bisa langsung login. Nah, dan si mitra tadi dia bisa ngedit di pengaturannya untuk customisasi restorannya dia. Dan mungkin langsung saja kita di next fiturnya yakni manajemen website. Oke, di sini adalah fitur yang dimana ini sebenarnya untuk lebih ke arah bisnis oriented. Jadi di sini aku nambahin fitur yang dimana sebagai restoran dia itu bisa mengirim atau mengasih bentuk promosi lah untuk restorannya ke bagian kitanya, mini atau si pemilik aplikasinya. Jadi misal restoran A dia mau mempromosikan restoran dia lah, bisa lah itu kita bayar berapa gitu ya. Jadi restoran dia bisa dimunculin ke bagian rekomendasi. Jadi itu di mana di bagian customer dia bakal ada fitur rekomendasi dan dia akan muncul di dalam situ. Nah, contohnya ini. Jadi secara tidak langsung si customer ini dia bakal melihat rekomendasi apa sih yang memang sebenarnya bagus dari restoran-restorannya. Jadi sekaligus eh, simbolis mutualisme lah ibaratnya. Di sini kita bisa checklist dan kita bisa search juga. Nanti dia bakal masuk ke poin tadi. Seperti itu. Lalu lanjut next fiturnya. Nah, ini profil admin itu seperti biasa update adminnya untuk logout juga password saat ini dan password baru dan seperti itulah fitur dari admin dari project aplikasi kita ini. Mungkin bisa lanjut ke penyedia restorannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur dari penyedia. Kemudian pertama kita login dulu sebagai penyedia, masukkan email dan kata sandinya. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk penyedia, di mana di sini ada total pelanggan, total restoran, dan total yang dibatalkan. Kemudian di sini penyedia juga bisa mengubah status operasionalnya. Dan ini adalah data reservasi terbaru. Saya klik detail, nah ini untuk detailnya. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya yaitu manajemen meja. Di mana di sini penyedia bisa menambahkan meja baru, kemudian bisa mengunggah denah yang terbaru juga. Nah, kemudian penyedia juga bisa melihat daftar meja yang tersedia. Dan di sini juga bisa menghapus daftar mejanya kalau memang mejanya itu udah nggak ada atau nggak tersedia. Oke, selanjutnya ke fitur kelola reservasi. Nah, di mana di sini penyedia itu melihat daftar reservasi dari pelanggan. Sini ketika kita klik detail, nah ketika konfirmasi, maka statusnya akan berubah.
menjadi dikonfirmasi. Kalau belum dikonfirmasi, berarti statusnya masih menunggu. Nah, selanjutnya fitur kelola menu. Di mana di sini penyedia bisa melihat daftar menu yang ada di restorannya dan juga bisa menambahkan menu juga. Nah, ini adalah tampilan untuk tambah menu, ada nama menu, harganya, deskripsi, statusnya, dan juga bisa unggah foto menu tersebut. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menambahkan menu. Coba diklik tambah menu. Oke, ketika menunya sudah berhasil, maka akan muncul menu berhasil ditambahkan. Dan di sini restoran juga bisa edit dan juga menghapus daftar menu yang ada. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ketika menu berhasil dihapus. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu lihat ulasan. Di mana di sini penyedia itu bisa melihat ulasan dari customer yang ada. Selanjutnya itu fitur pengaturan. Seperti pengaturan pada umumnya, di sini restoran bisa mengubah atau mengupdate nama pemilik, nama restoran, misal lokasinya itu pindah, itu bisa diupdate di pengaturan ini. Dan restoran juga bisa menambahkan foto-foto untuk profil restoran tersebut. Dah. Oke, kita lanjut ke halaman pelanggan. Nah, di sini adalah landing page pelanggan. Untuk navbarnya itu berisi logo, tombol terdekat, rekomendasi, mitra, dan juga tombol untuk login. Oke, jadi di bagian navbar ini ada 3 tombol navigasi di sini ya. Ada terdekat untuk ke page terdekat. Oh, di sini karena kita keterbatasan untuk ngambil API Maps-nya, jadi kita mengosongkan terlebih dahulu di bagian navbar si terdekatnya, karena kita butuh parameter yakni latitude dan longitude-nya. Oke, ini ada untuk page rekomendasi. Dan di sini ada untuk bagian mitra. Nah, ini dia untuk halaman mitranya. Dan di sini ada tombol klik hubungi kami. Nah, di sini akan mengarah ke kontak adminnya. Di sini ada cara-cara untuk bermitranya, langkahnya, hubungi admin, isi persyaratan bermitra, kemudian pendaftaran selesai. Di sini ada search bar, kemudian ada bagian untuk rekomendasi restoran, ada bagian restoran terdekat, kemudian bagian untuk restoran baru. Nah, kita masuk ke halaman restorannya. Di sini tampilannya seperti ini. Search bar-nya akan pindah ke navbar di bagian atas, kemudian ada foto restorannya, nama restoran, kemudian rating yang sudah diberikan oleh pelanggan. Di sini ada modal untuk melakukan pemesanan, dan ada deskripsi, ada status, highlight menu, dan ulasan yang sudah diberikan oleh pengguna. Nah, sebelum melakukan pesanan itu, setiap user harus melakukan login terlebih dahulu. Jika dia belum melakukan login, dia akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Oke, kita akan coba untuk login. Nah, kalau sudah login, tombol login tadi akan berubah menjadi logo profile dari user tersebut. Masuk ke profilnya. Nah, di profilnya ini ada nama, email, dan juga nomor HP. Kemudian ini di pesanan saya. Dia akan memunculkan pesanan-pesanan yang udah dibuat oleh user-user ini. Kemudian ini ada riwayat pesanannya. Di sini akan dimunculkan
pesanan yang sudah dilakukan oleh user. Oke, dia ada statusnya, ada menunggu, dikonfirmasi. Kemudian untuk melakukan reservasi, kita input terlebih dahulu jumlah orangnya, tanggal, kemudian jam reservasi. Pilih menu. Nah, dia sudah langsung di redirect ke halaman menu. Ini kita coba pilih. Ini ada total pesanannya. Kemudian pilih meja. Nah, di sini user bisa memilih meja nomor berapa yang ingin dia pilih. Dan pesan. Nah, di sini ada modal untuk konfirmasi pesanan Anda. Di sini ada nama pesanan, nomor HP, email, nama restoran, tanggal, jam, jumlah orang, nomor meja. Nah, kemudian di sini user juga bisa menambahkan catatan dan itu juga opsional. Kalau ingin dikosongkan juga tidak apa-apa. Konfirmasi pesanan. Nah, akan muncul nota dan ID reservasinya. Setelah itu klik tombol selesai dan akan kembali ke halaman restoran yang dia pesan tadi. Untuk mengecek pesanannya itu tadi, dia bisa dicek di profile dan pesanan saya. Yang baru dibuat tadi itu ada tanggal 8 Juli di restoran Magelang. Nah, ini kita bisa lihat notanya. Ini akan muncul nama pemesan, nomor HP, email, nama restoran, tanggal, waktu mulai, dan lain-lain. Oke, kalau untuk memberikan ulasan, di sini bisa user bisa juga memberikan ulasan ke restoran yang sudah dikonfirmasi. Misalnya ini restoran Magelang. Berikan ulasan, misalnya kasih rating 5, dan kirim ulasan. Ulasan berhasil dikirim. Nah, ulasannya itu akan langsung muncul di halaman restoran yang sudah diberikan tadi. Nah, restoran nyaman dan makanan enak. Seperti itu. Dan ini search engine-nya juga sudah berjalan. Kemudian di sini ada logic untuk pemesanan kursi. Sini misalnya ini ada 6 orang. Ketika user ingin memilih meja, dia akan muncul peringatan seperti ini. Jumlah orang melebihi kapasitas, maksimum 2 orang untuk meja ini. Jadi dia tidak bisa memesan meja nomor 5 ini. Mungkin dia bisa memesan meja yang lain. Nah, seperti meja 8 ini, kapasitasnya 12 orang telah dipilih. Dia bisa memesan. Nah, ini kita masuk ke bagian penyedia. Di sini sudah masuk tadi data reservasi yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini kan statusnya masih menunggu. Kita sebagai penyedia bisa mengkonfirmasi pesanan dari user tersebut. Konfirmasi. Nah, ini juga yang tadi kita konfirmasi juga. Jadi mungkin cukup segitu saja presentasi demo aplikasi reservasi restoran ini. Apabila ada kesalahan kata maupun salah ucapan, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.